군인입니다. 군인은 명령으로 움직입니다. Nggak ada ininya ya, nggak ada teksnya ya, subtitlenya. Oh ya tuh ada. Kak keluar suaranya. Hah? 그동안 전 3명의 전우를 작전 중에 잃었습니다. 그들과 내가 이 일을 하는 이유는 누군가는 반드시 해야 하는 일입니다. 나와 내 가족, 강 선생과 강 선생 가족의 소중한 사람들. 그 사람들이 살고 있는 이 땅의 자유와 평화를 지키는 일이라 믿기 때문입니다. 생명은 존엄하고 넘어선 가치나 이념은 없다고 생각해요. Ya, baik. Itu adalah satu adegan dari 16 episode drama Ghost yang saya suka. Pertama, kata-katanya, ya. Kata-katanya itu di mana dia bilang, I'm a soldier. Melakukan sesuatu, do it by order, gitu ya. Jadi dia itu akan melakukan apapun sesuai perintah negaranya. Dia akan melindungi orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang kamu sayangi, seperti itulah kurang lebih ya. Sementara yang perempuannya adalah seseorang yang harus mempertahankan kehidupan karena dia seorang dokter, tidak memikirkan dari negara mana, dari agama apa, dari suku apa. Dan sebenarnya yang bikin keren itu adalah akhirnya dia matanya tuh kayak mengikhlaskan untuk ya udahlah kamu nggak terima saya, gitu ya. Matanya si Kapten Yoh itu, terus mereka berpisah, terus si Kapten Yoh masih duduk di meja tersebut, dan di balik jendela cafe Dokam itu dokter Kangnya lewat gitu meninggalkannya. Jadi adegan itu kayaknya gimana ya, mereka terpisahkan oleh jendela kafe, terpisahkan oleh dunia yang berbeda, terpisahkan oleh dua profesi yang berbeda, dan yang satu diam di situ dan yang satu pergi meninggalkan. Jadi kesannya tuh secara sinematografi ya, kalau saya tuh bagus gitu kalau kata saya. Ekspresinya Song Joong Ki juga ketika menjelaskan itu bagus, aktingnya menurut saya, dan skenarionya, kata-katanya juga bagus sekali. Jadi banyak sekali kata-kata yang bagus di situ gitu ya, di drama tersebut. Nah, ini adalah hasil penelitian Mbak tadi. Kita lanjut lagi ya dari Samarinda. Nah, ada penelitian lain terkait dengan nonton drama gitu ya. Ada penelitian lain terkait dengan nonton drama, yaitu penelitian dari Nerissa Arfiana Instanti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Katanya, menonton tayangan drama Korea, dia mau lihat ada hubungannya nggak, ada korelasinya nggak dengan kebahagiaan mahasiswa, gitu ya. Respondennya 164 mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, hasilnya menunjukkan berikutnya adalah bahwa next, yang menonton drama Korea dalam intensitas sedang, yang ya maksudnya nggak terlalu fanatik nonton mulu gitu ya, 94%. Artinya ya nonton cukup intensif tapi nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu fanatik habiskan waktu di situ. Yang tinggi yaitu 9% dari 164 tadi. Yang tidak menonton sama sekali nggak ada. Nah, jadi disimpulkan menontonnya cukup intensif lah ya anak-anak di fakultas tadi itu. UPI Yogyakarta. Next, berikutnya hasil penelitian kebahagiaannya. Nah, tingkat kebahagiaan sedang
ada 97% dari 164 tadi, dan tinggi sebanyak 0,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 97% orang dari 164 itu merasakan kebahagiaan cukup berpengaruh, cukup sedang. Sehingga bisa disimpulkan, next, berikutnya, bahwa ya, nah, ada hubungan antara menonton drama Korea dengan kebahagiaan pada mahasiswa angkatan 2016 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Semakin sering menonton drama Korea akan semakin merasa bahagia. Nah, berkurangnya stres ya, dapat melupakan kesedihan, beban-beban tugas dari kuliah gitu ya. Mungkin juga kangen sama keluarga kalau yang kos. Jadi ada efek juga, ada efek ternyata rasa bahagia dari nonton drama itu terhadap diri mereka. Seperti itu. Nah, artinya dua penelitian ini membuktikan apa? Kenapa sih kita meneliti? Jadi kayak tadi ya, kembali ke slide awal. Kita kan meneliti untuk menjawab pertanyaan kita. Pertanyaan saya terjawab tentang artikel pemerintah Cina. Oh, terjawab. Saya cukup paham lah kenapa istri-istri itu pada minta cerai. Demikian juga dengan penelitian dari dua mbak tadi ini ya, maaf lupa namanya, yang satu di Samarinda, bahwa oh ternyata ada alasan orang nonton Descendants of the Sun, dan ternyata ada alasan orang nonton drama Korea, ini bisa membuat orang merasa bahagia. Untuk apa sih kalau kita sudah jawab? Nah, sebuah hal diteliti itu pasti ada kegunaannya. Harus ada manfaatnya melakukan sebuah penelitian, yaitu menemukan jawaban. Dan ketika jawaban sudah ditemukan, mungkin kita bisa melakukan sebuah perilaku ya, sebuah tindakan yang bisa memperbaiki situasi, meningkatkan kesehatan jiwa, mempengaruhi hubungan dan sebagainya. Misalnya, pertanyaan tadi, apakah X ada hubungannya dengan Y? Apakah pola asuh orang tua ada hubungannya dengan kepercayaan diri anak, dengan harga diri anak, dengan kelompok the self ya, self concept, self esteem, self efikasi pokoknya gitu ya, atau kalau pakai bahasa Indonesianya kepercayaan diri, harga diri, efikasi diri, konsep diri dan sebagainya yang berhubungan dengan dirinya. Oh, ternyata ada dari penelitian. Banyak penelitian menunjukkan ada kalau orang tuanya perilakunya begini, misalnya terlalu keras, terlalu marah-marah, anaknya kepercayaan dirinya jadi kayak gini. Kalau orang tuanya terlalu lembut juga bisa berefek begini kepercayaan dirinya. Kalau orang tuanya demokratis begini. Dengan itu kita bisa ngasih tahu orang tua di mana, mungkin di ruang konsultasi, mungkin di dalam konseling pra-pernikahan mungkin ya, supaya sebelum jadi orang tua mereka bisa siap-siap misalnya, atau di dalam ruang BK dipanggil anak dan orang tua dengan berbagai macam, kita bisa ngasih tahu sikap ibu dan ayah sebagai orang tua bisa mempengaruhi banyak loh pada anaknya. Ini nih datanya. Dengan itu ibu mau anaknya seperti apa, berubahlah misalnya kalau memang itu memberikan efek yang tidak baik. Bagaimana membuat supaya anak bisa menjadi lebih baik? Ya, kita bisa memberikan masukan dengan data tersebut. Dengan kita tahu adanya dots ini gitu misalnya ya, oh ternyata drama Korea dots itu bisa menimbulkan rasa senang, bahagia misalnya seperti itu, atau misalnya ternyata istri-istri malah minta cerai, itu bisa jadi suatu bahan untuk konseling perkawinan bahwa wanita-wanita itu butuh laki-laki yang seperti Kapten Yo misalnya. Seperti apa Kapten Yo? Ya mungkin wajahnya nggak bisa lah kita operasi seluruh pria di Cina atau di Indonesia mukanya seperti Song Joong Ki. Ya nanti kita juga kaget kalau di mana-mana ada Song Joong Ki lagi jalan di mana-mana gitu ya. Nah, tapi kita berharap perilakunya, misalnya apa? Mungkin kelembutannya, mungkin humorisnya, mungkin gentleman-nya, mungkin apanya lah gitu ya. Sehingga wanita-wanita atau istri-istri itu merasa damai karena di rumahnya dia sudah punya Kapten Yohnya sendiri. Dia nggak perlu mencari Kapten Yohnya dari orang lain atau nggak perlu minta cerai untuk berusaha menggantikan suaminya mencari Kapten Yoh yang lain. Demikian juga dengan bahagia tadi, kita bisa ngasih tahu mungkin dosen PA-nya atau guru BK bisa bahagia loh kalau nonton drama. Ayo mungkin ada sesi nonton drama bareng yuk, misalnya kayak gitu ya. Ikut komunitas, misalnya kayak Movie on Campus misalnya.
Tapi jangan sering-sering, nanti habis nonton drama, dibahas, ambil aspek positifnya. Kan udah nih, udah healing nih, udah perasaannya udah lebih seger, emosinya udah lebih positif, ayo kita ngerjain tugas lagi, yuk kita ngerjain skripsi lagi, yuk kita ngerjain makalah lagi, dan sebagainya. Sehingga suatu penelitian itu, bila kita tahu hasilnya, ya ada gunanya. Bisa menjawab banyak pertanyaan, bisa melakukan banyak treatment-treatment dari data yang ada. Ya, nah ini satu lagi di akhir. Nah, bahkan ada sebuah buku ya dengan judul Rothitz International Handbook of Drama Therapy. Ini bukan main-main, ini buku ya, buku literatur beneran, di mana bab satunya adalah The Development of Korean Drama Therapy. Jadi ternyata sudah diteliti, dan drama Korea bisa menjadi sebuah bentuk terapi yang bisa meningkatkan kesehatan jiwa, bisa mengurangi perasaan-perasaan negatif menjadi lebih positif, mungkin juga bisa mengobati trauma-trauma tertentu pada seseorang. Bahkan coba lihat The Development of Korean Drama Therapy. Jadi nonton drama itu nggak apa-apa juga. Kita mungkin penggemar drama ini sudah merasa diterapi secara tidak langsung selama kita nonton drama Korea. Demikian, selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma, penjelasannya keren banget, menarik banget ya teman-teman. Ternyata ya Bu, dari drama yang viral banget pada zamannya tuh banyak yang bisa diteliti ya Bu ya. Ya, bisa. Emang Descendant of the Sun ini salah satu drama yang emang memorable banget sih, kayak kita kalau denger soundtracknya langsung keinget scene-scene yang lagi ngapain, terus udah ditambah kan Sung Joong Ki sama Song Hye Kyo itu kan di real life-nya juga memiliki hubungan gitu kan. Jangan pada baper ya, soalnya hubungannya juga udah sayangnya song couple-nya berakhir ya. Iya Bu, udah berakhir ya Bu. Ya. Nah, emang ini bikin baper banget sih, selain di drama juga di real life mereka juga bikin baper banget. Nah, selanjutnya ada iklan dulu, sejenak. Silakan. Eminacis, senyum di setiap gigitan. Oke, baik. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya, penelitian tuh apa sih gitu. Ya yang dari hal-hal sederhana aja kayak nonton drama Korea bisa diteliti, tapi ditelitinya secara ilmiah ya. Jangan teliti sendiri, tadi kata Bu Irma, harus ada metode-metode yang jelas gitu. Nah, selanjutnya nggak kalah keren nih pembicara kita kedua. Beliau seorang dosen psikologi Universitas Persada Indonesia YAI, yaitu Ibu Feby Herlijani. Boleh ditampilkan. Nah, Ibu Feby Herlijani lahir di Bandung 1 Februari 1970. Saat ini bekerja di Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI sebagai dosen psikologi dari tahun 1995 sampai sekarang. Udah lama banget jadi dosen Ibu ya. Bu Feby juga punya beberapa jurnal psikologi yang telah dipublikasikan, jadi nggak usah diraguin lagi pembahasannya tentang penelitian ya. Udah ada di sini jurnal-jurnalnya. Ibu Feby ini lulusan dari Universitas Persada Indonesia YAI tahun 1995, sarjana
lalu magister tahun 2006 di universitas yang sama juga. Oke, Bu Feby kali ini akan berbicara tentang drama Korea ini buat teman-teman yang suka drama Korea yang romance-romance, terus jadi kebayang deh pengen punya pacar kayak gitu. Jangan ngarep ya teman-teman, karena di real life kita tuh opa-opa tuh nggak mungkin kayaknya gitu ya. Oke, langsung aja Bu Feby, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya kalau mendengar cerita Ibu Irma itu kalau sudah ceritakan dots itu, waduh, itu audio visual keluar semua dalam memori ya. Jadi saya ingat banget gitu Bu Irma kalau udah ceritain itu sangat berapi-api ya. Oke, sebelum mulai barangkali sebagai intermezzo saja, bahwa pada awalnya saya menerima tawaran pada webinar drama Korea dalam perspektif penelitian ini, saya agak ragu sebetulnya. Karena saya belum pernah meneliti terkait drama Korea, saya hanya penikmat dan peminat drakor saja. Tapi setelah saya pertimbangkan, sayang rasanya kalau misalnya saya tidak berbagi informasi, bentuknya bukan mengajarkan, kepada sesama pencinta drakor. Jadi ada loh penelitian yang terkait drakor. Jadi tidak hanya sekedar nonton itu kemudian haru biru, kemudian menangis, kemudian rilis emosi, tidak hanya begitu saja, tapi menambah ilmu pengetahuan dan mengambil hal-hal positif. Jadi kalau Bu Irma pernah bilang di sesi 1 itu selalu ada pesan moral di setiap seri drama, itu betul ya. Jadi mungkin mulai sekarang setelah Anda mendengarkan webinar mengenai dari sisi perspektif penelitian, Anda mungkin akan terbiasa nanti mencari, paling tidak, kalaupun Anda tidak melakukan penelitian, Anda mencari pesan moral, bukan hanya nonton gitu ya. Baik, bisa kita mulai ya. Silakan ditayangkan. Baik. Tadi Bu Irma sudah menjelaskan panjang lebar mengenai apa itu penelitian gitu ya. Nah, sebelum Anda melakukan penelitian itu, Anda harus mengetahui dulu kira-kira apa sih yang akan diteliti agar penelitian kita itu ada gregetnya gitu ya. Maka harus dapat menangkap, kalau saya bilang menangkap ya, fenomena, yaitu caranya adalah dengan aware, paling tidak aware terhadap kejadian di sekitar. Nah, sekarang apa sih fenomena itu? Fenomena adalah suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat, yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat diamati oleh manusia, sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah. Jadi, kita perhatikan di lingkungan sekitar kita itu, misalnya, apa sih sesuatu yang booming, sesuatu yang happening, atau sedang up to date, kemudian sesuatu kejadian yang luar biasa, misalnya gitu. Jadi kita perhatikan di sekitar kita. Misalnya saat ini deh, kita sampai melakukan webinar ini kan biasanya kita tatap muka langsung ya, datang ke lokasi misalnya seperti itu. Ini kenapa sampai webinar? Karena pada saat ini terjadi pandemi COVID-19 misalnya gitu. Nah, bagi mahasiswa misalnya, bagi Anda sebagai mahasiswa, misalnya Anda yang sedang skripsi deh, Anda banyak mengalami hambatan, misalnya harus konsultasi secara online, misalnya gitu ya. Kadang-kadang juga persepsi dosen pembimbing dan mahasiswa menjadi berbeda. Biasanya bab 1 misalnya 1-2 kali sudah ACC, sekarang sampai 3-4 kali belum ACC misalnya seperti itu. Nah, dari peristiwa-peristiwa seperti itu, coba Anda lihat, dapatkan kira-kira apa ya gitu yang bisa diteliti dari kondisi pandemi COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi fenomena itu sesuatu yang
sedang apa ya, booming lah kalau saya bilang, sesuatu yang sedang booming. Next. Baik. Ini kita sudah masuk ke fenomena yang akan kita bahas ya. Jadi dalam fenomena yang dibahas dalam webinar saat ini adalah Korean Wave atau Hallyu, mereka mengatakannya Hallyu, atau bisa dibilang gelombang Korea ya. Di Indonesia ini dimulai dengan tayangan drama Autumn in My Heart, itu di Indosiar, itu tahun 2002. Ada bilang juga di bawah itu nah, makanya sejak saat itulah maka terjadi Korean Wave. Apa sih Korean Wave atau Hallyu atau gelombang Korea itu? Korean Wave adalah fenomena demam Korea yang tersebar lewat jaringan internet atau televisi. Ya, jadi ini terjadi terutama kalau di kita, baik di kita maupun di dunia pun itu terjadi melalui drakor, atau misalnya kalau penyuka K-pop ya melalui K-pop gitu ya. Nah, terkait dengan ini ada survei yang dilakukan oleh Korea Tourism Organization, yaitu tahun 2011, menunjukkan bahwa 90% penggemar Hallyu adalah perempuan. Ya, jadi ya termasuk kita ini wanita-wanita yang kemudian sedang ada di webinar ini. Next. Baik, kita mulai masuk ke jurnal saja. Belum? Yes. Kita bahas salah satu jurnal yang terkait dengan penonton drakor, yaitu Parasocial dan Romantic Beliefs, studi pada penonton serial drama Korea. Ya, sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita lihat dulu cuplikannya. Silahkan ditayangkan cuplikannya.
Tidak ada soundnya ya? 안 먹을 거야. 약속했었지? 돌아오면 책임져 준다고. 이보세요, 머리 나쁜 구준표 씨. 정확히 말하자면 4년 후에 돌아오면 생각해 본다고 했지. 책임진다고 안 했거든. 머린 너도 나쁘면서 그런 건 잘도 기억한다. 내 기억으론 조건이 하나 더 있었는데. 뭐? 정말 멋진 남자 돼서 돌아오면 이라는 대목? 너 이 구준표님을 앞에 두고 그런 소리가 나오냐? 저 푸른 바다 같은 우리 둘만의 아름다운 곳 paradise 너와 함께 한다면 어디든 갈 수 금잔디, 이 구준표님이랑 결혼해줘. Loving you forever almost paradise 아침보다 더 Oke. Ada yang bilang itu drama pertama yang ditonton. Iya, saya juga kayaknya itu deh, Kak. Antara itu atau enggak Coffee Prince gitu lah, sepertinya itu. Nah, setelah Anda menonton tayangan tadi, apa yang Anda rasakan pada potongan-potongan scenes romantis tadi? Bahagia, terharu, berbunga-bunga misalnya, atau ingin tersenyum terus, atau merasa kita yang di-propose kali ya, atau yang kita yang dilamar, kemudian merasa oh baper, betul-betul. Oh, berarti ya senyum-senyum terus betul. Ya, baper, saya juga baper. Kemudian atau enggak merasa ingin balas jawab sarangnya opa gitu ya. Oke. Nah, kondisi itu yang kemudian ditangkap oleh para peneliti. Saya selalu mengatakan ditangkap gitu ya, jadi supaya memudahkan kita untuk bahwa kita bisa melihat fenomena yang terjadi gitu ya, sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang romance. Next. Baik. Fokus penelitian, berarti tadi kalau Ibu Irma menjelaskannya dengan X dan Y, ini berarti Y-nya ya. Dalam jurnal ini yaitu romantic beliefs. Romantic beliefs itu merupakan kepercayaan atau ekspektasi akan hubungan romantis. Ini menurut Castellini tahun 2011. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara membangun atau mempertahankan hubungan, kemudian mengelola konflik termasuk konsep romantis yang ideal. Hal ini dapat membantu seseorang untuk merencanakan dan mempersiapkan hubungan dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi adanya kepercayaan terhadap romantik ini kemudian diharapkan kita menjadi lebih percaya terhadap romantik, jadi nggak tidak antipati seperti itu. Next. Next.
Baik. Romantic belief ini dapat terbentuk dan berkembang melalui pengalaman seseorang, baik alami seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Pengalaman yang tidak langsung itu dapat berupa terpaan media, salah satunya adalah melalui drama. Ya. Menurut penelitian, drama bergenre romantis ini paling populer di Korea dibandingkan serial drama Amerika gitu. Jadi mereka lebih menyukai romantic drama dibandingkan drama Amerika. Ini menurut Jin dan Kim tahun 2015. Kemudian penelitian oleh Tuk tahun 2012, alasan mengapa drakor itu digemari oleh penonton perempuan karena katanya tokoh prianya atau opa-opanya itu katanya romantis, kemudian sensitif, kemudian gentle, dan itu juga dinyatakan melalui perilakunya juga hanya dengan tatapan mata, misalnya gitu ya, tatapan mata yang mendalam, yang menunjukkan sangat mencintai, kemudian juga sedikit sekali sentuhan. Jadi ini yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi tidak mengedepankan mengenai seksual gitu ya. Tapi bagaimana cara menyatakan cinta atau berperilaku ya menyatakan cinta dengan cara yang ya sopan lah gitu ya, cara sopan. Juga di situ diketahui bahwa kalau drama Korea itu si opa-opanya itu tidak malu mengekspresikan rasa cintanya gitu ya. Juga mengekspresikan bagaimana dia takut kehilangan misalnya gitu ya. Atau misalnya juga tidak malu kalau misalnya dia menangis ketika begging misalnya begitu ya untuk pasangannya kembali atau sebagainya. Saya contohkan misalnya dalam film Chloe ya, Crash Landing on You. Kalau saya tentunya persepsi Anda berbeda-beda. Paling dramatis itu ketika Kapten Ri dan siapa yang perempuannya saya lupa namanya. Itu mereka akan berpisah dari antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yoon Seri betul. Jadi mereka mempertahankan cintanya itu tanpa mempedulikan keselamatan nyawanya kalau saya bilang ya, karena kemungkinan kan ketika si yang wanitanya mengejar kaptennya, kemudian dia ya kemungkinan ditembak lah, atau misalnya si kaptennya kembali lagi ke Korea Selatan, kemungkinan dia ditembak gitu ya, seperti itu. Nah, penelitian ini mengkaitkan next maaf. Baik, penelitian ini mengkaitkan parasosial sebagai faktor yang mempengaruhi romantic belief. Jadi X-nya ya, faktor X-nya. Parasosial adalah hubungan tatap muka yang tidak nyata antara penonton dengan orang-orang yang tampil dalam media. Jadi hal ini didasari oleh perasaan ikatan efektif antara penonton dengan tokoh. Jadi dia merasa ingin memiliki atau adanya kedekatan misalnya gitu ya, atau merasa misalnya dia di posisi kalau perempuan ya dia di posisi perempuannya misalnya gitu ya, dan dia mengharapkan misalnya pasangannya itu seperti tokoh karakter di drama itu misalnya gitu ya. Nah, kemudian ketika nonton itu kita sering ikut terbawa suasana misalnya gitu ya, baik senang, sedih, kadang kesal gitu ya. Kita rasanya kok jadi ikutan gitu di situ ya, misalnya ikut mengenal karakter dan terlibat dalam kehidupan karakter tersebut gitu ya. Penelitian dari Cohen ini ditemukan bahwa perempuan mengalami hubungan parasosial itu lebih kuat daripada laki-laki. Nah, ini kita yang kalau baper-baper ini, sebentar contohnya misalnya seperti di Word of Merit gitu ya, itu sampai
pemeran perempuannya itu sampai dibully ya gitu. Jadi kayak kita ikut merasakan bagaimana perasaan istrinya ketika misalnya suaminya menyeleweng dengan yang lebih muda gitu. Tadinya saya juga ragu untuk menonton itu gitu karena kayaknya nih kayak ngotorin otak gitu ya. Tapi di balik itu saya justru jadi penasaran kenapa sih film yang justru perannya seolah-olah menjadi seperti negatif gitu ya, karakternya negatif, tapi kok bisa booming di situ ya. Ternyata pada akhir-akhir episode itu saya melihat adanya pesan moral bahwa ya mungkin ini untuk yang lebih dewasa ya. Tapi karena itu ada di Trans TV, jadi semua bisa nonton sebetulnya gitu ya. Itu dikatakan bahwa sebenarnya nyeleweng itulah gitu ya, tanda petik nyeleweng itu tuh sebenarnya enaknya di awal-awal aja gitu. Tapi ketika menikah itu permasalahan sama-sama aja gitu ya. Jadi pesan moralnya kira-kira seperti itu. Oke, next. Dari latar belakang yang sudah disampaikan, maka tujuan penelitiannya adalah mengetahui hubungan antara parasosial dengan romantic belief pada penonton serial drama Korea. Di sini, next, Mas. Di sini jenis penelitiannya metode kuantitatif, subjeknya ada 107 subjek penonton drama Korea berjenis kelamin perempuan ya yang berusia 18 sampai 25 tahun. Di sini diungkapkan kenapa sih kok subjeknya berusia 18 sampai 25 tahun, nggak bisa lebih dewasa atau malah mungkin lebih anak-anak misalnya gitu ya. Pemilihan subjek ini karena berada pada tahap emerging adulthood ya, yaitu tahap perkembangan dalam kehidupan antara remaja sama dewasa muda. Ini usianya antara 18 sampai 25. Salah satu tahap perkembangannya adalah mencari hubungan romantis gitu ya. Kemudian instrumen penelitiannya menggunakan 2 skala. Ini skala menggunakan bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan. Next. Hasil penelitiannya terdapat hubungan positif yang signifikan antara parasosial dengan romantic belief ya. Jadi ini mengartikan bahwa semakin tinggi seseorang mengalami parasosial dengan suatu karakter, maka semakin tinggi pula kepercayaannya terhadap hubungan romantis. Jadi ya mungkin kalau bahasa bebasnya semakin baper gitu ya, semakin baper, semakin tinggi ekspektasi keromantisannya. Next. Dari hasil penelitian tadi, maka dapat disimpulkan atau kita diskusikan bahwa serial drama Korea itu memiliki ciri khas dengan genre romantik yang mengisahkan kisah cinta yang selalu berakhir bahagia, gitu ya. Kemudian nilai-nilai budayanya juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia, sehingga tahu seperti apa sih hubungan romantik yang ideal itu ya. Kemudian 58,9% tentang hubungan parasosial dengan kategori sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan parasosial yang dialami oleh responden masih tergolong sehat dan normal, alhamdulillah gitu ya, karena kalau menjadi patologi dia menjadi tidak bisa membedakan antara realita dan kisah fiksi di drakor gitu ya. Kemudian 83,2% termasuk ke dalam romantic belief. Ini juga sama kategorinya sedang. Ini berarti bahwa responden memiliki idealisme tentang hubungan romantik, tapi masih dalam batas normal. Jadi kalau anak-anak sekarang bilang nggak bucin gitu ya, tapi masih sesuai dengan realita. Oke, saya rasa cukup untuk untuk yang parasosial dan romantic belief. Dilanjutkan. Baik. Untuk selanjutnya, ini ada studi tentang perilaku bentar, maaf. Konsumtif siswa yang kecanduan drama Korea di SMAN 1 Gresik.
Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita lihat cuplikan terlebih dahulu. Ya, silakan. 내보내. 그러니 미리 연락도 없이 이러시냐니. 일일이 허락받고 양해 구하면 그게 무슨 언어야. 잘만 말고 빨리 뛰어. 6시까지 비겼답니다. 3시간만 기다려주시오. 3시간이나 기다리라고? 하지만 하겠습니다. 아, 됐어. 내가 알아서 하지. 저기 그거 어딨어? 네? 그거 말씀이십니까? 근데 그게 그것도 몰라? 잠시만 기다리십시오, 고객님. 아, 그냥 쟤부터 잘라버려. 손님! 손님! Stand by me, 날 바라봐줘. 아직 사랑을 모르지만. Stand by me, 날 아니면. 지켜봐줘. 아직 사랑에 서툴지만. Making love, forever making you smile. 너의 환한 미소가 느낀. Together making love. Making you smile. 이제 내 손을 잡아. Stand by me. 알아봐줘. 아직 사랑을 모르지만. Stand by me. 나를 지켜봐줘. 아직 사랑에 서툰 것 같아. 단디야! 어떻게 된 거야? 여행 가는 거야? 여행? 응, 말도 안 돼! 나 부모님한테 말씀도 아직 안 드렸고. 드렸어. 뭐? 허락도 벌써 받았고, 너 혼자 가는 거 신경 쓰실까봐 친구도 섭외해놨어. 이해됐지? 기막혀! 자, 출발! Almost paradise. 아침보다 더. Baik, jadi pengen singalong ya kalau ngeliat lagu itu ya, kayaknya sangat melekat di ingatan kita gitu ya. Kemudian setelah menyaksikan cuplikan tadi, apa yang muncul di kepala Anda? Ini udah beda lagi ya, jangan baper-baper lagi, sudah bukan romantis lagi, ini sudah malah perilaku konsumtif gitu ya. Misalnya kita bisa lihat stylenya gitu ya, ganteng cantiknya misalnya, atau brandnya, brand kosmetik misalnya, HP-nya, HP Samsung, atau misalnya makanannya gitu ya. Hal ini yang dapat membuat kita kemudian ingin memiliki barang yang sama dengan idola kita, ya, meski tidak dibutuhkan, sehingga akhirnya kita mengacu pada perilaku konsumtif. Apa sih perilaku konsumtif itu? Menurut Ria Ningsih tahun 2011, yaitu tindakan membeli dan memakai barang yang tidak mendasari pertimbangan rasional dan lebih mementingkan keinginan, ya.
Hal ini lebih disebabkan oleh misalnya karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu ya. Kemudian adanya inovasi-inovasi dari produsen gitu untuk mempromosikan. Kemudian misalnya cara mempromosikannya juga ini membuat seseorang membeli produk yang sebetulnya belum tentu dibutuhkan ya. Next. Latar belakang penelitian, gitu. Dalam hal ini perilaku konsumtif disebabkan oleh budaya negara Korea Selatan. Jadi kita khusus kepada pengaruh dari budaya negara Korea Selatan, ya, yang secara tidak langsung mempengaruhi psikologis masyarakat Indonesia dengan kecanduan akan drama Korea. Kemudian orang-orang yang bersifat konsumtif itu hanya mengikuti tren budaya tersebut, misalnya mendorong orang-orang untuk up to date gitu ya, kemudian fashionnya dia ikuti, stylenya gitu ya, kemudian produk-produk kecantikannya misalnya, sepertinya produk kosmetik dia misalnya, sebut tren nggak ya? Oke, sebut aja, misalnya seperti Laneige, kemudian Innisfree misalnya. Itu kan produk-produk mahal yang dibeli oleh anak-anak remaja atau ABG, padahal tidak terpakai karena memang kulitnya tidak cocok misalnya gitu ya. Akhirnya ya sudah jadi tumpukan aja gitu ya. Next. Dalam penelitian ini perilaku konsumtif yang disebabkan oleh kecanduan drama Korea. Kecanduan adalah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan dapat menimbulkan dampak negatif. Menurut penelitian, kecanduan itu menjadi dua masalah, yaitu yang pertama personal atau individu, dan kemudian yang kedua adalah lingkungan. Masalah kecanduan individu, menurut Widiana dan teman-teman, itu kemungkinan adanya interaksi antara pengguna, ketersediaan fasilitas, kurangnya pengawasan, kemudian motivasi pengguna, dan kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku. Kalau secara lingkungan, menurut SMART, itu dipengaruhi oleh lingkungan teman dan keluarga. Ya. Jadi, kalau dipengaruhi oleh teman dan keluarga, dalam hal ini meskipun seseorang tidak diperkenalkan pada internet untuk misalnya nonton drama, misalnya gitu ya, atau misalnya terpengaruh untuk membeli produk-produk tertentu, misalnya gitu, tidak diperkenalkan di internet di lingkungan keluarga, tapi juga dia kemudian mengenal internet itu melalui teman, atau misalnya sebaliknya, melalui teman tidak, tapi melalui keluarga di rumah, misalnya gitu ya. Karena misalnya ibunya misalnya seperti saya, misalnya seperti Bu Irma, senang nonton drakor gitu ya, jadi anaknya terpengaruh. Oke, next. Baik. Sebelumnya sudah pernah juga dilakukan penelitian oleh Hakim dan Raj, itu tahun 2017, bahwa ada dampak-dampak negatif dari Korea, ya, ada drama Korea, maaf. Ini berkurangan yang interaksi, kemudian sering menunda pekerjaan, atau biasa disebut dengan prokrastinasi, ya. Kemudian mengalami susah tidur, kemudian terganggunya kesehatan mata. Ini karena kadang-kadang kalau sudah nonton drakor itu suka penasaran gitu ya, kadang-kadang nggak cukup satu episode, tapi penasaran nih, karena kan di akhir-akhir episode itu biasanya kan suka ada diperlihatkan lagi scene-scene untuk cerita berikutnya gitu, kita ingin nonton lagi seperti itu ya. Kemudian kemungkinan menurunnya prestasi belajar ya, karena saking asiknya lihat drakor, kemudian dia menjadi malas belajar. Tujuan penelitiannya itu ada tiga, yaitu mengetahui bagaimana gaya hidup dari perilaku konsumtif siswa kecanduan drama Korea, kemudian memperoleh faktor penyebab yang melatar belakangi kecanduan menonton pada siswa hingga menimbulkan perilaku konsumtif. Kemudian yang ketiga, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perilaku konsumtif siswa yang kecanduan drama Korea terhadap prestasi belajar. Metode yang digunakan, ini ada penelitian kualitatif,
Kemudian data yang diperoleh ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini tentunya sebelum melakukan itu ada pedomannya dulu supaya kita misalnya tetap fokus pada pertanyaan atau apa perilaku yang diobservasi ketika melakukan penelitian. Metode mana? Slide metode. Ya, sip. Kemudian subjek penelitian 6 siswa kelas 11 di SMAN 1 Manyar, Gresik, dan 1 guru BK ini juga sebagai informan atau yang memberikan informasi, juga bentuknya cross check gitu ya. Kemudian pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitiannya bahwa gaya hidup konsumtif yang dilakukan oleh siswa itu seperti misalnya membelikan makanan ya, seperti ramyeon, tteokbokki, kimbap ya. Kemudian banyak lagi lah gitu ya. Jajangmyeon misalnya gitu ya. Kemudian faktor penyebabnya ini disebabkan oleh lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Kemudian dampaknya adalah tidak fokus mengikuti pembelajaran, kemudian tidak bisa mengerjakan tugas, dan tidak bisa beraktivitas lah ya, jadi mengganggu aktivitas antara rumah dan di sekolah. Saya rasa cukup untuk yang jurnal ini, tapi silakan ditayangkan ya. Jadi tadi hanya contoh jurnal yang saya informasikan, tapi banyak sekali jurnal lain yang sebenarnya bisa Anda lihat. Misalnya salah satunya adalah pengaruh drama Korea terhadap drama pada pertelevisian Indonesia ya. Kemudian yang lain-lain banyak ya, silakan dilihat saja di layar. Saya rasa cukup informasi untuk 2 jurnal tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feby, bagus banget, menarik banget pembahasannya karena relate banget sama kita nih sebagai penggemar drama Korea. Ternyata secara nggak sadar ya Bu, kita mungkin ada hubungan parasosial juga kali ya sama aktor-aktor yang kita tonton. Berasa ya? Iya Bu. Anak-anak ya. Terus terkait yang perilaku konsumtif kayak kalau lagi nonton Korea tuh bener tadi di chatroom kata Bu Irma, kalau lagi nonton tuh jadi pengen ikutan makan jajangmyeon, jadi pengen ikutan makan ramyeon, itu bener banget sih Bu kayak gitu. Kayaknya teman-teman di sini juga ngerasa hal yang sama nggak sih kayaknya? Kayak gitu. Nah, gimana teman-teman pembahasannya? Keren banget. Terus selain itu, jadi drama Korea ini banyak banget memberikan efek ke diri kita sendiri tanpa kita sadari. Jadi kan sekarang teman-teman tahu nih, kayak kalau kita baper berarti ada hubungan parasosial kali ya, gue sama yang gue tonton gitu, apalagi sampai suka banget gitu. Dan kadang ada nggak sih di kehidupan nyata cowok kayak gitu? Bener nggak sih Bu? Ya. Nah terus tadinya juga saya sedikit cerita, pengen mengambil tema skripsi itu drama Korea. Ternyata setelah dikasih masukan, didiskusikan dengan dosen pembimbing, ternyata nggak semudah itu. Karena drama Korea itu terlalu banyak tanpa kita sadari
berpengaruh gitu sama hidup kita. Mulai dari tadi parasosial, romantic belief, perilaku konsumtif, terus kecanduan drama Korea juga. Soalnya kayak banyak di antara kita nih, kalau misalnya apalagi kalau nonton drama Korea yang trailer ya, kayak Voice, kayak gitu-gitu, itu kan banyak plot twist-nya tuh. Jadi setiap episode kayak penasaran, maunya ditonton lagi tanpa sadar, membuat kita kecanduan drama Korea, misalnya mata sakit, kepala pusing, jadi nggak ada kegiatan lain, paling kegiatan lain makan, ibadah, terus balik lagi ke kamar nonton drama. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak kita butuh hiburan tapi ya bisa kita kendalikan lah gitu ya. Oke Ibu, terima kasih, bagus banget penjelasannya. Jadi kita jadi ngerti sekarang apa yang kita rasain setelah nonton drama Korea. Nah teman-teman, selanjutnya akan ada iklan dulu sebentar. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Eminacis, senyum di setiap gigitan. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Nikmatnya keju asli. Keju Emina, tekstur lembutnya bikin senyum kita semua. Eminacis, di setiap gigitan. Oke, segmen selanjutnya yaitu sesi Q&A, tanya jawab. Silakan teman-teman kalau yang ada yang ditanyakan, yang masih teman-teman kurang ngerti atau ada teman-teman yang teman-teman kepoin tentang penelitian drama Korea, silahkan tulis di chat room. Nanti akan aku bacain. Mbak Jia, mungkin sebelum kita sesi tanya jawab, boleh ngasih pendapat tambahan sedikit ya? Oh iya Bu, silakan. Iya. Tapi kayaknya yang nanya banyak juga sih. Bagi teman-teman yang nonton di sini, mungkin banyak yang belum kuliah barangkali ya, yang masih SMA atau mungkin kuliah tapi baru semester awal, jadi belum kebayang tentang penelitian-penelitian. Jadi mungkin berpikirnya, wah bahasanya berat banget gitu ya. Kalau sesi 1 masih ketawa-ketawa gitu, sesi 2 udah mulai relate dengan diri. Oh kok iya ya, saya harus kayak gitu, harus maafin, harus ini kayaknya sesi 3 udah berat banget gitu ya, kayak lagi dengerin kuliah gitu ya Mbak Jia ya. Iya. Nah, kayak lagi dengerin kuliah, tapi memang begitulah adanya, karena sesi 3 ini kan memang sudah bicara tentang sesuatu yang ilmiah, pakai data, ada orang yang diteliti, dan orang-orang itu memberikan hasil penelitian. Kenapa perlu ditampilkan juga sesi ini bagi kita panitia? Karena pada intinya biar teman-teman juga tahu bahwa ternyata dari banyak penelitian, drama itu memberikan efek loh pada seseorang yang menontonnya. Baik dari romantic belief-nya dia bisa terpengaruh, dari perilaku konsumtifnya dia bisa terpengaruh, atau dari kebahagiaan, kesehatan mental, dan masih banyak hal lagi. Jadi nonton drama itu jangan hanya asal nonton, kita juga harus filter, kita juga harus
saring gitu ya, bagaimana supaya efeknya ke diri kita adalah efek yang positif, jangan sampai efek yang negatif. Juga ini jadi membuat masukan bagi teman-teman yang lihat bahwa oh ternyata diteliti loh, ternyata ada data kayak gitu loh, oh ternyata efeknya begitu loh, oh ternyata bukan cuma nonton loh ternyata drama Korea itu gitu ya. Nah, itulah kenapa sesi ini kita masukkan juga, biar teman-teman bisa mengambil dari sudut pandang bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga dari sudut pandang edukasi. Gitu ya Mbak Jia, teman-teman. Jadi mungkin tadi situasinya agak hening gitu ya, kalau biasanya room chat tuh udah tuk gitu ya, penuh dengan komen, ini room chatnya diem, kayak lagi dengerin kuliah ya, kayaknya teman-teman di sini ya. Demikian ya. Ya, terima kasih Ibu. Ini udah banyak banget pertanyaan. Oke, boleh. Nanti kita bantu sharingnya dengan Bu Febi. Oke. Bisa Oke, di Bu, sini aja ada. di slide. Di slide panitia bisa share. Iya, boleh panitia. Oke, ini dari siapa? Mardiana Handayani. Mau tanya Bu, apakah bisa penelitian tersebut dilaksanakan di jurusan lain seperti saya di bagian pendidikan dasar? Karena saya suka banget dengan yang berbau drakor atau K-pop, tapi saya mau meneliti hal tersebut di bidang jurusan saya. Gimana Bu? Bagaimana saya dulu yang jawab ya? Atau Bu Febi dulu barangkali Bu Febi? Oke, baik. Ya. Tadi Mardiana ya, Mardiana Handayani. Ya, tadi yang contoh yang kedua mengenai perilaku konsumtif itu justru bukan dari psikologi. Jadi saya menggunakan jurnal bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi menurut saya selama itu relate dengan keilmuan Anda, kayaknya bisa saja diteliti gitu. Makanya kebetulan ini saya mengambil yang memang bukan dari Fakultas Psikologi. Kalau yang pertama iya Fakultas Psikologi, tapi kalau yang kedua bukan. Bu Irma? Iya, saya rasa gitu ya. Jadi bisa aja ya, nggak harus untuk ilmu psikologi penelitian drama Korea. Mungkin anak ekonomi bisa meneliti, misalnya kan tentang efek drama terhadap ekonomi, dan karena bagiannya dari pendidikan dasar, bisa meneliti yang berkaitan, tapi tetap harus berkaitan dengan siapa. Misalnya kalau pendidikan dasar itu anak SD ya. Nah, anak SD ini ditanya atau mau bahas drama Korea atau K-pop harus dilihat yang relate dengan anak-anak tersebut gitu. Misalnya entah apanya, apakah mereka dari usia SD sudah dengerin K-pop misalnya, dan efeknya terhadap motivasi belajar bagaimana. Misalnya, apakah kalau dengerin K-pop tuh belajarnya jadi lebih semangat, jadi lebih bagus nilai pelajarannya ternyata. Nah, itu makanya kita kan bingung nih pertanyaan ini, kita teliti. Itulah makanya gunanya penelitian. Ya, demikian Mardiana ya. Next. Nah, ini selanjutnya ada dari Putri Angelina. Ingin bertanya, ada nggak sih fokus penelitian selain dalam hal romantis? Karena nggak semua drama itu bergenre romantik, misalkan fantasi, misteri, atau genre lainnya. Apakah genre-genre lain ada hubungannya dengan parasosial? Dan seperti apa? Silahkan. Wah, saya dulu ya barangkali ya. Mbak Putri Angelina, sangat bisa sekali ya. Kan parasosial itu kan adalah saat proses seseorang menonton drama dan apa yang dia tonton itu ini kepada diri dia, terinternalisasi kepada diri dia. Nggak selalu genre romantik, bisa saja genre yang berkaitan dengan rasa bersyukur atau pemaafan. Jadi misalnya ceritanya tentang, misalnya mungkin pernah nggak nonton pernah nggak nonton Sky Castle misalnya, tentang apa sih namanya, tentang perjuangan seorang anak dengan ibunya yang repot banget supaya dia diterima di sekolah bagus. Itu kan nggak ada romantiknya ya, sedikit lah. Lebih banyak ke pendidikan. Mungkin dengan nonton itu orang jadi ini untuk, wah harus berjuang ya, tapi bisa jadi pesan juga pada ibu-ibu, jangan terlalu maksa gitu loh dengan anaknya, memaksa anak untuk sekolah sampai kayak gitu. Efeknya apa? Akhirnya bahkan bisa ada pembunuhan dan sebagainya. Juga bisa tentang rasa bersyukur. Ada satu drama tuh ya, judulnya Mother kalau nggak salah ya. Bagaimana dia mengangkat seorang anak yang dibully oleh ibunya gitu ya. Jadi diangkatlah sama dia.
bagaimana kisah hubungan ibu dan anak yang bukan anak kandungnya itu penuh kasih sayang. Itu kan bukan romantis ya, nggak ada romantis, maksudnya romantis cinta gitu. Tapi pesannya itu bagus banget. Bagaimana kita mencintai seorang anak yang bukan anak kita sendiri dengan penuh kasih sayang sampai segitunya. Saya suka banget tuh nonton drama itu. Apalagi mungkin anaknya kalau dilihat nggak terlalu cakep misalnya gitu kan, nggak terlalu smart, nggak terlalu pintar, nggak terlalu ini, nggak terlalu itu, tapi sayang itu kan nggak ngelihat kayak gitu. Sayang itu ngelihat kamu apa adanya. Nah di situ diajarkan pesan itu. Jadi bisa banget ya Mbak Putri Angelina mau ngelihat apapun, nggak harus bertema romantis, bertema apapun bisa mempengaruhi orang lain. Mungkin Bu Feby ada tambahannya ya? Iya betul, sama intinya seperti itu Bu. Mungkin juga misalnya ada kayak gangguan kepribadian gitu kan, ada saya lupa judulnya, ada drama Korea yang mengangkat mengenai gangguan kepribadian, itu juga bisa diteliti misalnya seperti itu. Bukan hanya yang romantis atau yang bikin baper-baper gitu ya, tapi misalnya atau dalam kedokteran misalnya ada kadang-kadang muncul teori-teori tertentu gitu, kita bisa teliti itu misalnya seperti itu. Saya rasa begitu. Ya. Baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Yang selanjutnya ada dari Salsa Alivia. Saya mau bertanya Bu, biasanya penyebab seseorang tidak bisa mengontrol antara drama Korea dengan realita, biasanya karena apa ya Bu? Silakan Bu. Nah, ini kayaknya sudah dibahas banyak banget dan lengkap di sesi 2 ya, waktu itu oleh Kak Arum dan Kak Stefani. Kayaknya masih ada ini Kak Arum dan Kak Stefani. Halo Kak Arum dan Kak Stefani. Nah, nanti bisa dilihat ulang tayangannya. Tapi intinya seperti tadi saya bilang, kita harus bisa memberi batasan antara dunia nyata dengan dunia di balik layar sana. Gitu ya. Karena belum tentu dunia di balik layar itu seperti itu adanya, tidak sama dengan diri kita. Jadi kita kayak Kak Stefani bilang, saya selalu memposisikan diri saya adalah orang di depan layar. Jadi kalau orang di depan layar itu ya selalu ada batasan, kita nggak ikut masuk ke dalam layar tersebut gitu. Nah untuk bisa kayak begitu ya kita jangan terlalu terlena gitu, jangan terlalu ngabisin waktu drama, terus ya enggak, hidup itu harus balance kan, seperti dibilang, kapan waktunya beribadah, bekerja, berteman. Kalau drama kan boleh dibilang bersenang-senang lah ya. Nah, di sisi itu kita kan punya tugas lain, bekerja, beribadah, beristirahat. Nah, itu harus balance. Kalau kita terlalu masuk ya kita itu bisa bahaya memang. Satu contoh aja seperti ini deh. Song-song couple. Mungkin di dalam drama itu dia seperti menemukan sosok laki-laki idamannya banget gitu ya. Dan laki-laki ini pangerannya menemukan wanita idamannya banget pada diri Dr. Kang. Tapi ternyata di dunia nyata mereka ternyata tidak menemukan kan pada orang aslinya, karena orang aslinya bukan Kapten Yoh gitu. Song Joong Ki itu tidak sama dengan Kapten Yoh. Mungkin Kapten Yoh humoris, gentleman, romantis dan sebagainya. Mungkin si Song Joong Ki itu tidak seperti itu. Nah, mungkin itu membuat seseorang kok nggak sama ya sama dia yang di waktu aku main drama sama dia gitu ya, cinta lokasi sama dia, mungkin seperti itu. Jadi harus bisa memisahkan, itu bukan kita, itu drama. Kita boleh lihat, boleh tonton untuk refreshing, tapi kita jangan ikut masuk ke dalam layar kaca gitu ya. Itu demikian, mungkin ada Bu Feby. Atau boleh dilanjut mungkin ya, boleh dilanjut dulu mungkin Bu Feby itu sinyal. Sorry, di mute, sorry. Seperti Oh kemarin, iya, silakan Bu Feby. Tadinya saya sangat tidak ingin gitu ya menonton yang The Word of Merit ya, The Word of Merit. Tapi kemudian karena booming, kembali lagi pada booming, jadi saya kalau saya menggunakan istilah, saya memblok diri saya gitu supaya saya tidak terhanyut. Kemudian saya misalnya tidak jadi ikut benci, jadi tidak ikut membuli pemeran-pemerannya, misalnya kayak gitu ya. Jadi saya memblok diri supaya tidak terlalu masuk gitu. Jadi sehingga bentuk saya nonton itu bukan terlalu menikmati, tetapi ada apa sih
mempelajari gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi drama ini kenapa Heeh. dibuat sih? Tujuannya apa? Nah, itu yang saya biasa lakukan kalau untuk misalnya drama-drama yang kira-kira aduh kayak ngotorin otak gitu ya. Tapi saya tetap ingin melihat itu. Kalau saya sih gitu tambahannya seperti itu. Ya, jadi bukan ikut larut tapi mempelajari, Betul. memaknai gitu. Betul, Seperti Kak betul. Arum bilang memaknai drama itu. Betul. Next. Ada dari Jadi Anissa boleh. Nung. Kenapa ya setiap nonton drakor, feel-nya kayak masih ke bawah gitu, bias sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Gimana tuh? Kayaknya ini sama sama yang tadi ya. Ya Kak, makanya Iya. jangan sampai kayak gitu, apalagi ke bawah berbulan-bulan, ikut gregetan. Akhirnya ya kayak itu, ketika song-song couple-nya pisah, kita ikut kesel gitu kan. Ya enggak, itu hidup dia, itu dia beda, nggak sama. Dia bukan, Song Joong Ki bukan Kapten Yoh gitu loh intinya. Jadi itulah belajar bukan larut, tapi memaknai, mempelajari seperti kata Bu Febi tadi. Ya, saya rasa ini sama aja ya, bisa di next. Dari Anissa ya, kayak gitu ya. Ada dari Bella Herdiana. Saya ingin bertanya untuk genre seperti action atau psycho, apakah bisa mempengaruhi mental seorang anak? Terima kasih. Bila seseorang menonton sesuatu berdasarkan pembelajaran ya, kan ada observational learning, ada pengamatan yang ditangkap oleh indera, itu bisa saja mempengaruhi. Action, misteri, horor itu bisa mempengaruhi. Romantik juga bisa mempengaruhi kan. Kita jadi bersikap lebih romantik daripada kita biasanya, karena kita jadi orang tuh harus kayak gitu ya. Nah, jadi bisa, sehingga apapun tayangan yang berbau-bau bisa mempengaruhi seorang anak, sangat diingatkan untuk diawasi dan didampingi kalau perlu. Jadi Itu misalnya, Belanya nggak bisa dengar ya? Belanya nggak bisa dengar kayaknya. Belanya bisa dengar nggak? Kayaknya nggak Mungkin bisa. nanti kan bisa dengar dari recordingnya ditayangin di YouTube, Bu. Okay. Jadi gini, saya kasih contoh aja ya. Jadi saya punya keponakan. Keponakan saya ini udah suka nonton drama Korea nih, padahal masih anak SMP. Kayaknya udah suka dari SD deh ya. Tapi kan ada drama-drama yang berbau kayak cinta-cinta pertama gitu ya, yang ada adegan-adegan gimana. Saya pesen, jangan dikasih nonton tuh si X gitu ya. Itu dramanya kayak gitu. Oh iya, enggak gitu. Jadi kita orang tuanya memfilter. Tapi kalau misalnya kayak drama yang berbau romen nggak apa-apa, tapi yang romen yang nggak terlalu bagaimana gitu, yang pesannya bagus gitu, atau berbau kayak semangat belajar, Sky Castle gitu misalnya gitu, ya nggak apa-apa nonton. Jadi saya bilang itu tuh drama itu tuh jangan dikasih tonton dia, ya gitu. Saya rasa kayak gitu ya, Bel. Jadi sangat bisa, karena itu pesannya adalah kita selektif orang tuanya, didampingi atau tidak dibolehkan kalau perlu. Ya, Bu Febi, mungkin tambahan? Iya, karena juga pengalaman waktu itu, jadi neneknya itu kebetulan cerita sedikit, itu neneknya mengasuh cucu ya gitu, mengasuh cucu karena ibunya bekerja gitu. Nah, neneknya ini ya penyuka Korea, drakor yang ada di TV gitu ya. Nah, itu kemudian kan mau tidak mau si cucu kemudian menjadi ikut nonton. Iya betul. Ya, jadi ya itu dia, kadang-kadang kata-katanya, perilakunya apa, jadi ya mengikuti itu karena memang tidak ada filter kan, masuk aja langsung. Itu juga pesannya bahwa orang tua atau siapapun lah yang berperan sebagai orang tua gitu juga harus memperhatikan ketika kita nonton itu ada anak-anak nggak sih di situ bersama kita gitu ya, karena khawatirnya pesannya juga tidak sampai gitu, untuk apa gitu. Saya rasa tidak pas buat anak-anak pesannya. Betul. Baik, berikutnya ada lagi panitia pertanyaannya. Dari Delvina Alifah, apakah dari drama Korea ini memungkinkan untuk meneliti terkait hubungannya dengan psikologi klinis? Bagaimana, Bu? Mungkin Bu Febi ya bisa bantu jawab. Iya, sebetulnya sama-sama tadi ya, seperti tadi misalnya kayak tadi misalnya gangguan kejiwaan misalnya gitu kan bisa. Jadi bisa saya bilang.
Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini kok hilang ya pertanyaannya? Oh ya. Nah, ya bisa aja sih berhubungan dengan klinis, tapi seperti apa? Artinya gini, dalam sebuah penelitian, kalau kita meneliti sesuatu yang berkaitan dengan klinis, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai penelitian kita menjadi pemicu gitu loh, pemicu gangguan itu menjadi tambah kuat. Apalagi misalnya anak S1 kan baru skripsi, misalnya dia menggunakan penelitian pada wanita remaja yang diperkosa misalnya. Dia nanya-nanya nih ceritanya kan, dia nanya-nanya waktu kejadiannya gimana, waktu ininya bagaimana. Itu kan orang yang ditanya bisa terbangkitkan kembali memori itu dan menjadi emosi kembali yang tadinya mungkin sudah netral gitu ya, menjadi sedih, bahkan terbangkitkan lagi malah mengalami gangguan. Itu sangat hati-hati. Jadi penelitian itu juga nggak sembarangan disetujui gitu ya. Ada yang namanya etik penelitian gitu ya. Jadi nggak sembarangan disetujui. Artinya kalau itu penelitian itu berbahaya bagi responden yang bahkan bisa menimbulkan gangguan dia tambah keluar, tambah berat, itu enggak. Kita kan hanya meneliti hubungan, pengaruh, kaitan gitu kan. Kita bukan menterapi. Jadi sebaiknya itu hati-hati deh bermain di ranah-ranah klinis gitu kalau mau meneliti ya. Karena sangat berbahaya, bisa menjadi trigger untuk timbulnya kembali gangguan tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya datang mahasiswa mau meneliti kayak gitu, saya benar-benar filter banget. Yang misalnya yang ya itu tadi kasus-kasus yang seperti tadi. Lebih baik nggak usah, lebih baik jangan deh. Karena mahasiswa pun belum tentu sanggup menghadapi respondennya yang nanti tiba-tiba mengalami gangguan, mungkin tiba-tiba malam-malam nangis, teriak-teriak, minta dia datang gitu kan, belum tentu sanggup. Lebih baik ini ditangani profesional aja, bukan untuk penelitian. Demikian ya Mbak Delvina. Mungkin bisa dilanjut saja, nanti yang jawab gantian sama Bu Febi, biar cepet gitu, jangan dua-duanya. Ya, Ardila, boleh Bu Febi, yang ini bagian Bu Febi. Kenapa field drakor itu kenapa? Kok nggak kebaca terbalas Kenapa field drakor? Coba dibacain, panitia. Ya, dari Ardila Aulia Mawarda. Kenapa film drakor itu bisa terbawa suasana sampai berbulan-bulan, bahkan sampai fans yang menonton drakor menjadi terbawa di real life. Contoh, halu pasangin di real life pasangannya, bahkan ngebully pasangan asli mereka. Iya, seperti tadi juga dalam sama ini ya. Iya, seperti tadi ya, bahwa itu terlalu masuk gitu ya, terlalu masuk sehingga dia merasa bahwa karakter tokoh itu menjadi terinternalisasi gitu. Jadi sebetulnya kalau seperti yang sudah juga disampaikan bahwa sebenarnya kita nonton aja gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa seolah-olah karakter yang di dalam film atau tokoh itu menjadi karakter pasangan kita atau malah menjadi karakter kita misalnya gitu. Mungkin boleh saya tambahin dikit ya. Jadi begini, bagi teman-teman di sini yang nonton dan ketika beberapa episode merasa terbawa, baik itu cerita misteri, pembunuhan, misalnya gitu ya, psikopat atau romantis atau masalah yang lain-lain lah. Lebih baik berhenti aja barangkali ya. Lebih baik berhenti, tarik diri, karena itu bahaya. Berarti kalian belum bisa membatasi diri antara yang kenyataan dengan ilusi film gitu ya, drama. Jadi lebih bagus berhenti dan menarik diri aja. Pindah ke drama yang lain aja. Drama yang lain nggak kehabisan kok, nggak akan kehabisan. Jadi kalian kan yang paling mengetahui diri kalian sendiri, kapan nih kayaknya, aduh, kok kayaknya aku udah masuk nih sama dia ya. Sama aja kayak gini, psikolog ya. Psikolog nih misalnya datang klien. Misalnya seorang laki-laki nih psikolognya, kliennya perempuan. Dari ngobrol sekali, 2 kali konseling, kok ada rasa nih si psikolog laki-lakinya terhadap klien perempuannya. Dan itu kan bisa saja terjadi ya, namanya manusia kan, bisa saja terjadi dia mempunyai perasaan. Itu sangat disarankan untuk berhenti keluar dari kasus itu, rujuk kepada orang lain. Jadi apalagi juga seperti nonton drama, kita yang menyadari kayaknya, aduh, aku udah masuk nih, saya udah masuk nih, udah terlibat nih, kita berhenti aja. Gitu aja barangkali ya Bu Febi ya. Iya. Tapi penasaran Bu katanya. Ya, enggak, pasti nonton drama yang lain juga akan ada yang bikin penasaran lagi kok. Bagaimana panitia, sudah habis ya waktunya ya? Cukup Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu Irma yang udah menjawab dengan keren banget, dan teman-teman yang udah
mau bertanya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bu, silakan Bu Irma atau Bu Feby duluan memberikan closing statement dan kesimpulan dari webinar hari ini. Baik, Bu Irma, duluan. Oke. Nah, sebenarnya closing saya tadi udah tuh Jia, yang tadi saya sampaikan bahwa pesan sedikit ya, bahwa mungkin tema sesi ini dirasa kok berat banget gitu ya, kok ilmiah banget gitu ya. Tapi memang ini temanya ilmiah gitu. Ini memang temanya edukasi karena berkaitan dengan penelitian dan bukan main-main. Penelitian itu adalah kita meneliti seseorang dan perasaannya terkait drama-drama yang dia tonton. Kenapa sesi ini tetap diadakan? Agar bisa menjadi sudut pandang yang berbeda bagi teman-teman. Bahwa drama Korea itu bukan cuma sekedar nonton, tapi juga bisa edukasi. Dan ternyata dari banyak hasil penelitian, efeknya itu bisa kepada kita yang menontonnya gitu loh. Kalau temanya romantic belief, kita bisa terpengaruh sama romantic belief yang ada di dalam drama itu. Kalau efeknya temanya tentang motivasi, bully, apa yang sebagainya, kita bisa terpengaruh. Dan itu harus kita yang memfilter sendiri. Ambil yang positif. Efek-efek yang negatif, seperti tadi sudah disampaikan Bu Feby, jadi malas belajar, jadi habis waktunya hanya untuk nonton drama, itu harus kita yang juga filter sendiri. Jadi penelitian menunjukkan untuk apa? Bahwa penelitian itu dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran bagi orang lain, dan dari gambaran itu bisa mengambil manfaat yang lebih baik gitu ya. Oh, bisa dilakukan konseling keluarga agar keluarga-keluarga bisa menjadi seperti Kapten Yode suaminya. Oh, tapi bisa juga berbahaya nih drama ini. Jadi lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa temanya tentang penelitian? Ya itulah sudut pandangnya, bahwa itu loh kenyataan hasil dari data-data yang didapatkan di lapangan. Ya, demikian. Oke, terima kasih Bu Irma. Silakan Bu Feby, closing statement. Ya, baik, menambahkan saja. Memang ada banyak pengamat, bukan beberapa, itu mengalami kekhawatiran bahwa kemudian katanya budaya pop Korea gitu ya, berupa drama Korea atau K-pop gitu, itu khawatirnya mengubah kepribadian gitu ya. Tapi ya barangkali caranya seperti yang tadi sudah diungkapkan, bahwa agar kita jangan terlalu ikut larut, jadi memposisikan bahwa memang sebagai penonton yang betul-betul menikmati, kok ada ide ya cerita seperti itu, nah seperti itu ya. Nah kemudian makna atau nilai-nilai moral yang bisa didapatkan dari setiap seri drama. Pesan yang terakhir bagi yang akan meneliti gitu, itu jangan takut melakukan penelitian. Itu tentunya nanti itu seperti tadi Bu Irma bilang, itu akan mendatangkan manfaat terutama untuk kita sebagai pencinta drakor. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih Bu. Jadi Sama-sama. penelitian itu drama Korea masih bisa diteliti dengan variabel-variabel baru lainnya ya Bu ya. Betul, Sangat sangat banyak bisa variatif ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Irma dan Bu Feby. Sama-sama. Sama-sama. Untuk hari ini sebelumnya mau kita ada polling ya teman-teman. Jadi nanti di layar kalian ada berupa post test, silahkan teman-teman klik aja bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan penjelasan dari dua pembicara kita ini. Silahkan panitia. Pollingnya. Tunggu. Berawal banget nih. Oke. Mungkin cukup ya pollingnya.
Oke, sekali lagi untuk Bu Irma dan Bu Feby, terima kasih banyak atas penjelasan menarik banget hari ini, bagus banget, keren banget. Semoga di luar webinar ini kita masih punya kesempatan ya Bu buat diskusi lagi, ngobrol lagi, berhubung karena ini kan webinar sesi terakhir. Kayak terima kasih banget gitu ya Bu ya. Oke teman-teman, selanjutnya akan ada iklan sebentar. Ya kan. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Nikmatnya keju asli. Keju Emina, tekstur lembutnya bikin senyum kita semua. Emina Cheese, senyum tiap gigitan. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Eminacis, senyum di setiap gigitan. Eminacis. Cemilan sehat tinggi vitamin D, bikin happy. Cuma di Eminacis. Eminacis, tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Eminacis, senyum di setiap gigitan. Nah, baik teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Dan dengan berat hati ini seminar drama Korea yang terakhir ya, sesi ketiga. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan diadakan lagi webinar seperti ini karena melihat antusiasnya itu sangat banyak sekali dan memang topik-topik yang diulas itu sangat menarik. Nah, saya sebagai moderator dia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Terus terima kasih juga untuk Bu Irma yang sudah memberikan saya kesempatan menjadi moderator hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Fasya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zia dan para pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Udah siang ngomong-ngomong ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin tahu ketika sudah berada di akhir acara seperti ini, ketika saya muncul, panitia atau kami akan membagikan door prize. Jadi siap-siap nih teman-teman, saya ingin mencari 5 orang beruntung yang mungkin bisa memenangkan door prize ini. Jadi saya juga pengen lihat nih kira-kira teman-teman menyimak tidak gitu loh. Tadi kan dari awal, apalagi yang udah ikut dari sesi pertama, kan selalu ada yang namanya iklan ya teman-teman. Iklannya dari apa tuh? Dari Eminacis. Nah, jadi saya ingin nge-challenge 2 orang dari peserta tercepat ya teman-teman, yang ini nih, yang punya keberanian untuk menyanyikan lagu dari Eminacis. Ada yang ingat gak? Yang tadi loh baru aja diputar ya tadi penayangan video iklannya yang nyanyinya nah yang gitu loh teman-teman. Ayo 2 orang bocorin soalnya. Ayo 2 orang pertama silakan yang berani.
Waduh, ayo teman-teman. Kapan lagi bisa dapat door prize dari Amina Cheese, ya kan? 2 orang tercepat. Jadi kalau misalnya teman-teman berani, siapa tahu teman-teman bisa jadi yang beruntung nih dapetin door prize pada pagi hari ini. Mumpung ini adalah sesi terakhir teman-teman, ini udah sesi ketiga, sebenarnya sedih sekali ya karena kita harus berpisah setelah sesi ini, tapi semoga setelah sesi ini kegemaran kita untuk menimba ilmu dalam hal apa saja bisa terus memotivasi kita untuk belajar lagi dan belajar lagi. Semoga akan ada sesi-sesi selanjutnya untuk menimba ilmu dalam hal drama Korea atau hobi-hobi kita yang lainnya. Jadi siapa yang berani teman-teman silakan mengajukan diri di kolom chat, nanti saya tunjuk. Boleh off cam nggak? Boleh nggak ya? Gimana nih kakak-kakak panitia, kira-kira boleh nggak ya? Kurang. Yang on cam, karena kita mencoba. Nah, itu dia benar. Boleh silakan Marlio. Aku takut salah baca namanya. Sebentar. Oke, silakan tadi yang mengajukan diri di kolom chat. Marli Roreki Marbun, silakan. Boleh di-unmute dulu, baru nanti kita dengarkan bareng-bareng. Silakan, Kak. Halo, kedengeran nggak, Kak? Oke, kedengeran. Kak Marli dari mana, Kak, kalau boleh tahu? Saya dari Bogor. Oh, dari Bogor. Damang, Kak. Damang. Kakak udah siap buat nyanyi lagu Amina Cheese-nya, Kak? Oke, tapi jangan diketawain ya, Kak. Oh, tenang, Kak, yang lain di mute kok, Kak. Kalau ketawa mungkin saya doang nanti. Amina Cheese, tarik labelnya, lalu ujung plastiknya. Enak. Nah. Udah. Ayo, Kak, lagi, lanjut sampai akhir. Door prize di depan mata, Kak. Nah. Udah, Kak, aku jadi deg-degan. Nah, itu saya bantu ya, Kak. Jadi sebelum Kakak menang nih, boleh dong Kak bilang Amina Cheese, senyum di setiap gigitan gitu, Kak. Oke. Amina Cheese, senyum di setiap gigitan. Oke, semangat banget Kakak suaranya. Oke, selamat buat Kak Marli ya. Kakak memenangkan door prize dari Amina Cheese. Nanti tolong Kak silakan dikonfirmasikan dan langsung di kontak ya Kak. Kalau misalnya setelah acara ini silakan dikontak panitianya juga karena kita akan meminta alamat email, alamat dari Kakak sendiri dan nomor teleponnya. Selamat sekali lagi Kak. Oke, Kak Marlinya hilang. Oke, satu lagi, silakan teman-teman. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih ya untuk Amina Cheese untuk sudah mensponsori acara ini dan oke. Silakan Kak Bella Herdiana, di-unmute dulu Kak suaranya. Ya. Kak Bella. Oke, Ya. dari mana Kak? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Oke. Sudah siap ya Kak? Silakan. Iya. Udah, apa sampai situ doang, Kak? Nah, gitu ya Kak. Oke. Iya. Akhirnya Kak, sebelum memenangkan door prize, silakan Amina Cheese senyum di setiap gigitan gitu. Oke. Amina Cheese senyum di setiap gigitan. Oke, terima kasih Kak. Selamat Kakak telah memenangkan door prize ya Kak, disponsori oleh Amina Cheese. Nanti silakan Ya, dikirimkan juga, jangan lupa alamat, nomor telepon, dan alamat rumahnya biar bisa segera dikirimkan juga ke kakaknya. Ya. Nah, jadi udah ada 2 orang beruntung teman-teman yang telah memenangkan door prize. Masih ada 3 lagi nih. Kira-kira 3-nya siapa ya? Jadi teman-teman siap-siap. Karena 3-nya lagi berupa pertanyaan teman-teman. Jadi siapa yang bisa menjawab dan mau menjawab, yang penting berani dulu ya. Mungkin bisa mendapatkan 3 door prize ini. Jadi pertanyaan yang pertama, silakan langsung bilang di kolom chat ya teman-teman, karena saya akan ngambil
penjawab pertama atau yang mengajukan diri pertama kali. Siapa yang bisa menyimpulkan sedikit materi yang dibawakan oleh Bu Irma tadi? Ayo teman-teman, ada yang bisa? Tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari dua pemateri kita, ada Bu Irma dan Bu Feby gitu. Jadi kira-kira apa sih yang teman-teman dapat gitu, apa yang teman-teman pahami setelah mendengarkan penjelasan dari beliau? Boleh share ke sini teman-teman. Jadi siapa yang berani nanti bisa memenangkan door prize juga. Ayo. Adakah yang berani mengajukan diri di kolom chat? Masih saya tunggu. Jawabnya harus di-unmute, Kak. Iya. Kalau tidak di-unmute, tidak kedengeran, Kak. Jadi kalau misalnya dijawab, biar saya dengar dan teman-teman juga dengar, di-unmute ya. Aku, Kak. Oke. Tahan dulu. Wah, Salsa kalah cepet nih kayaknya, Kak. Karena yang lebih dulu tadi, Kak, siapa nih? Oke, Mardiana. Halo, Kak Mardiana. Halo Kak, ya aku. Oke, dari mana Kak? Aku dari Larangan, Tangerang Kak. Oke, dari Tangerang juga. Jadi gimana Kak tadi kesimpulan atau yang Kakak dapat nih dari ini videonya boleh dibuka nggak? Boleh, silakan. Aku jadi buka ya. Iya. Silakan Kak. Oke, jadi kalau yang aku tangkap dari Ibu Irma lebih kepada kalau misalnya penelitian itu bisa dari bidang apa saja. Ini sesuai dengan yang aku tanya tadi. Bisa dari bidang apa saja, terusnya dalam bidang apa saja. Terus kalau misalnya dalam bidang pendidikan juga itu bisa sesuai dengan kontennya, kira-kira anak itu sudah tahu tentang K-pop atau tentang drakor, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita terlalu terbawa suasana, lebih baik kita beralih kepada film yang lainnya. Mungkin itu Kak, sejauh itu sih yang saya tangkap. Oke, alhamdulillah jadi menambah wawasannya ya Kak ya. Jadi kita tahu tentang hal baru, tentang wawasan kita juga makin luas. Oke, selamat kepada Kak Mardiana mendapatkan door prize lagi dari Eminacis. Selamat ya Kak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Nanti jangan lupa dikontak untuk meminta alamat, nomor telepon, dan alamat rumahnya. Biar bisa dikirim Kak, biar segera mencicipi. Siap. Salam untuk Kak Ica ya. Oh iya, salam kembali. Nah, selanjutnya masih ada 2 orang pemenang lagi yang mungkin bisa menjadi pemenang door prize nih teman-teman. Akan ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya masih sama, masih sejenis pertanyaannya. Jadi siapa yang mau dan ingin memberikan insight atau hal yang didapat selama Bu Feby tadi menjelaskan materi. Orang pertama ya, silakan. Ayo Kak, door prize-nya menanti. Oke. Silakan, siapa ini? Mohon maaf kalau salah sebut ya Kak. Siapa tuh teh? Boleh langsung di-unmute Kak suaranya? Iya Kak, aku chatnya. Oke. Siapa namanya Kak? Mohon maaf. Nama aku chatnya. Chatnya. Oke, Ya. Kak Chatnya dari mana Kak? Dari Trisakti sih Kak, aku. Dari Universitas Trisakti. Iya. Oke. Boleh Kak silakan insight atau apa yang Kakak dapat dari pembahasan dari Bu Feby tadi? Yang tadi aku dapat dari pembahasan Bu Feby tadi itu membahas tentang pengaruh drakornya ya. Jadi tuh pengaruh drakor itu tuh bisa membuat kita tuh jadi kayak perilaku konsumtif, jadi kayak tindakan yang beri tanpa kebutuhan. Terus yang kedua itu bisa bikin kita kecanduan drakor secara individu ataupun dari lingkungannya gitu. Terus ada mengalami insomnia, terus terganggunya kesehatan mata, berkurangnya interaksi sosial, menurunnya prestasi belajar. Terus juga tadi aku dapat yang aku tangkap itu ada hubungan parasosial gitu, hubungan atau muka
yang tidak nyata antara penonton dengan yang pembuat filmnya gitu kan. Itu juga serial drakor itu memiliki cerita dengan genre romantis yang mengisahkan kisah cinta yang berakhir bahagia. Itu sih Kak yang aku dapat. Oh, alhamdulillah. Banyak ya Kak yang bisa kita ambil pelajarannya dan bisa menambah wawasan kita dari penjelasan Ibu tadi. Oke. Buat aku takut salah sebut, mohon maaf ya Kak. Siapa namanya tadi Kak? Setnya Kak. Oh, Kak Setnya. Oke, selamat kamu dapat door prize dari Eminacis. Nanti silakan nomor teleponnya ya Kak dan alamatnya agar bisa segera dikirim dan bisa segera mencicipi. Oke Kak, makasih. Masih ada satu pemenang lagi teman-teman. Jadi siap-siap karena ini pertanyaan spesial karena kita sudah berada di sesi ketiga yang mana sebelumnya sudah ada sesi pertama, kemudian sesi kedua, sekarang sesi ketiga. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebutkan judul atau tema dari setiap sesi webinar kita kali ini? Oke, silakan Luhmade Sudi Martini. Di-unmute dulu suaranya. Halo, Kak. Halo. Oke, ditunggu dulu ya, Kak. Di-unmute dulu, Kak, suaranya. Halo? Baik, kita tunggu dulu sebentar. Kalau misalnya masih belum ada jawaban, boleh silakan yang lain mengajukan diri ya, teman-teman. Oh, sorry, audio bermasalah. Oke. Mungkin berikan ke yang lain aja kesempatannya. Oh, wah sayang sekali ya Kak, tapi terima kasih banyak udah ngasih kesempatan ke yang lainnya. Jadi silakan teman-teman, boleh yang lain? Oke. Silakan Tintania, Vanessa. Ini langsung aja dijawab. Iya, langsung aja. Sebelumnya Kakak ikut dari sesi pertama? Iya. Oh, luar biasa nih. Oh ya, silakan Kak. Yang sesi pertama itu temanya itu adalah drama Korea norak nggak sih? Terus yang kedua drama Korea dalam perspektif psikologi, dan yang terakhir adalah drama. Halo Kak? Kak Vanessa? Kak Vanessa? Iya. Oh iya. Yang terakhir apa Kak? Drama Korea dalam perspektif penelitian. Oke, luar biasa. Karena Kakak ikut dari sesi 1, 2, 3 ya Kak. Kesan pesannya apa Kak setelah ngikutin 3 sesi ini Kak? Kesan pesannya yang aku dapat itu adalah aku lebih mengetahui gimana perspektif gimana pandangan tentang dari penelitian dan psikologi sendiri tentang drama Korea, karena kan rata-rata yang berkumpul di sini itu adalah drama Korea, pecinta drama Korea, jadi kayak kita itu lebih mengetahui gitu gimana apa baik buruknya kalau kita mengikuti drama Korea. Terus tadi udah dikasih saran-saran kalau misalnya kita nonton drama Korea gitu. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih. Selamat ya Kak, Kakak menangkan door prize. Nanti jangan lupa alamat dan nomor teleponnya agar bisa segera dikirim kepada Kakak. Selamat sekali lagi Kak. Terima kasih Kak Umi. Iya, sama-sama. Nah teman-teman, itu dia 5 pemenang door prize kita pada siang hari ini. Jadi setiap sesi kita udah punya pemenang-pemenangnya. Jadi selamat buat semua yang memenangkan door prize. Terima kasih kepada Eminacis yang telah mensponsori dan mensponsori acara ini dari awal dari sesi pertama sampai sekarang. Dan
benar-benar gak kerasa ya teman-teman, ini udah sesi terakhir di mana kita sudah harus mengucapkan salam perpisahan karena sudah selesai juga rangkaian acara webinar pada seminar ini. Insya Allah bermanfaat dan jadi terbuka wawasannya. Jadi seperti yang tadi dibilang sama pembicara juga, kita punya 3 sesi, di mana sesi pertama kita masih ringan nih ya teman-teman, masih membahas tentang drama Korea itu apa, masih berbicara tentang Nora atau enggak, dan hal-hal ringan lainnya. Nah yang kedua kita udah mulai masuk kepada bagaimana drama Korea dalam perspektif psikologi, gimana cara kita membentengi diri, memblok diri agar kita tidak terbawa suasana, tidak ikut kayak tadi ada yang bertanya jadi baper ya berbulan-bulan, jadi sedih, jadi nggak fokus ngelakuin banyak hal. Dan di sesi 3 ini walaupun cukup berat, tapi saya yakin ini juga sangat bermanfaat dan sangat luar biasa materinya karena ngebahas drama Korea dari perspektif penelitian. Oke, sebelum menutup acara, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena akan ada sambutan dan patah kata dari ketua webinar kita. Mohon disimak baik-baik karena dan selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Jadi silakan kepada Kak Arif, Bang Arif, Saudara Arif, silakan dipersilakan. Tes. Iya, bisa masuk Kak. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua dan buat semuanya yang udah hadir dalam webinar ini dan sudah mendaftar. Terima kasih sudah mengisi acara kami ini. Mungkin ada yang di sini juga udah ikut dari sesi 1 nih tadi Kak Pintania dan sebagainya yang udah ikut dari sesi 1, 2, dan 3. Terima kasih, dan juga yang buat yang sudah juga mendaftar lagi di sesi 3 ini, terima kasih buat semuanya. Oh ya, sebelumnya tadi memang sudah dijelaskan sama Umi, tapi di sini saya bakal jelasin lagi, memperkenalkan lagi soal apa itu MOC. Next. Tolong di next dong, tolong. Yes. Oke, sebentar. Maaf. Oke. Sebelumnya, ya saya mau jelaskan di sini soal MOC. MOC berdiri pada 14 Februari tahun 2014. Lalu pembinanya sendiri ada Bu Irma Rosalinda. Tadi sebagai pembicara dari sesi 1 dan sesi 2, beliau orangnya bersemangat sekali mengenai webinar ini dan juga selaku pembina membimbing kami dari setiap sesi dan mungkin juga nanti buat seminar dan webinar selanjutnya. Terus habis itu kami bergerak di bidang sinematografi berdasarkan ilmu psikologi. Nah, ini visi misi dari dari MOC sendiri pada tahun 2020 menjadikan komunitas MOC Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ menjadi pusat sinematografi yang dibalut dengan pembahasan unsur psikologi di wilayah Jabodetabek. Nah, misinya memperkenalkan MOC dengan berbagai kegiatan, agenda, diskusi, film secara psikologis, mulai dari lingkup internal sampai dengan nasional. Nah, ini ada agenda-agenda dari MOC. Ini agenda-agenda tahun ini. Nah, kalau seminar nasional tuh karena kita lagi pandemi, jadi diganti dengan webinar ini. Nah, terus habis itu ini dia film-film yang udah pernah kami tonton dari Forrest Gump, pada pertama kali ada Sibyl, mungkin suka nih soal kepribadian ganda. Terus habis itu ada Theory of Everything.
Dan masih banyak lagi seperti Train Busan nih, kita pernah nih nonton bareng waktu tahun 2016 terus 2017 nih. Film pertama saya sih sebagai anggota The Danish Girl ya, dan seperti itu. Terima kasih semuanya yang udah ini dokumentasi kami. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, sebelum live kita mau ada sesi foto dulu, jadi silakan on kameranya. Kakak panitia boleh dibantu untuk sesi fotonya sebagai kenang-kenangan ya teman-teman. Jadi mohon kesediaannya karena udah sesi terakhir juga, kita udah di penghujung acara. Jadi untuk dokumentasi dan kenang-kenangan bahwa kita pernah berkumpul bersama, menimba ilmu bersama, silakan on kameranya teman-teman. Ya, silakan di on kameranya semua. Ada 5 slide ya di sini ya. Sudah bisa dimulai? Ya, boleh dimulai, Kak. Yang error nggak apa-apa, jadi yang bisa on silakan di-on-kan dulu ya, Kak. Oke, dimulai ya. Dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. Boleh berpose teman-teman. Silakan posenya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang lanjut ke slide yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekarang ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar kali ini, apalagi yang ngikutin dari sesi 1 ya. Ada beberapa yang dari sesi 1 luar biasa semangatnya. Semoga kita ilmu yang kita dapat di sini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi teman-teman untuk selalu belajar walaupun di dalam keadaan online dan di rumah kayak gini karena terkendala oleh pandemi ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk mengisi form evaluasi, mungkin nanti akan dibagikan oleh panitia. Nah, sudah dibagikan di kolom chat, silakan mengisi link berikut mengenai evaluasi dari sesi 1, 2, dan 3. Jadi teman-teman silakan isi linknya. Dan boleh nih teman-teman sebelum live nanti, silakan boleh berikan kesan dan pesannya, juga saran dan kritiknya di dalam kolom chat yang tersedia di chat room itu, karena untuk koreksian juga bagi panitia agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami dari panitia juga mohon maaf atas kendala yang mungkin terjadi. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara, kepada para peserta, dan juga khususnya kepada sponsor kita ya. Kepada sponsor kita yang telah mensponsori dari mulai sesi 1 sampai sesi terakhir ini.
untuk beberapa pertanyaan seperti sertifikat nanti akan dibagikan teman-teman. Apabila ada yang belum merasa menerima sertifikat, boleh silakan langsung kontak panitianya dengan menyebutkan nama serta alamat emailnya agar bisa segera ditindaklanjuti. Dan selanjutnya untuk yang memenangkan door prize juga silakan dihubungi ke panitia apabila belum mendapatkan kontak dari panitia. Dan untuk materi, ada juga tadi yang bertanya, saya lihat di kolom komentar, materi akan di-share ya teman-teman, dan ini juga recording ini akan ditayangkan nanti di YouTube. Untuk informasi selanjutnya akan di-share lebih lanjut di grup WA-nya, jadi diharapkan tidak terlebih dahulu live. Jadi untuk selesai dulu semuanya, baru silakan teman-teman live. Jadi untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih, saya pamit undur diri, terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma, kepada Ibu Febi untuk sebagai pembicara pada hari ini. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh teman-teman silakan sambil live, tinggalkan kesan, pesan, saran, dan kritiknya. Dan jangan lupa teman-teman, di-follow IG kita, movie.oncampus. Tarik label merahnya, cabut ujung. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lain waktu. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Jangan lupa di-add IG-nya, di-follow maksudnya IG kami, movie.oncampus, karena mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya, akan ada seminar-seminar selanjutnya. Jadi silakan stay tune dan ikuti terus perkembangannya seperti itu. Terima kasih. Silakan. Boleh leave. Tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Nikmatnya keju asli. Keju Emina, tekstur lembutnya bikin senyum kita semua. Emina Cheese, senyum di setiap gigitan. Emina Cheese. Cemilan tinggi vitamin D. Cuma di Emina Cheese. Emina Cheese. Tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Emina Cheese, senyum di setiap gigitan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Ratna Dia Surya Ratna yang telah bergabung selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, dan Bu Lucy Dwi Utami selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami di sini, Bu. Semoga acara kami bermanfaat. Jadi teman-teman silakan boleh leave. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Emina Cheese, tarik label merahnya, cabut ujung plastik.